Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Seperti yang kita ketahui, secara geologis, letak Indonesia itu berada di pertemuan tiga lempeng utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ditambah lagi dengan julukan lingkaran api Pasifik. Kedua hal tersebut yang membuat Indonesia itu sering mengalami bencana. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya negara kita memiliki cara memanajemen bencana guna mengawasi dan menanggulangi bencana yang akan terjadi. Baiklah, langsung saja kita bahas materi tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Nah, yang pertama, tahan penanganan bencana. Universitas British Columbia mendefinisikan arti penanganan bencana, yaitu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat atau partisipan untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana, baik bencana potensial maupun aktual. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah salah satu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Selanjutnya, tujuan manajemen bencana. Yang pertama yaitu mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Ketiga, yaitu mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. 5, yaitu mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Selanjutnya yaitu mekanisme manajemen bencana. Yang pertama ada mekanisme internal atau informal, yang kedua mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial, informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Sedangkan mekanisme eksternal atau formal yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh untuk Indonesia adalah Bakornas PB atau Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Satkorlak PB atau Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, dan Satlak PB atau Satuan Pelaksana Penanganan Bencana. Selanjutnya yaitu tahapan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama yaitu riset, yaitu dengan mempelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di satu daerah. Yang kedua, analisis kerawanan dan kajian risiko. Matriks atas variabel penyebab bencana ataupun keadaan darurat yang terjadi di satu daerah patut didaftar untuk kemudian dikaji risiko atau dampaknya. Yang ketiga, sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak dilakukan oleh pemerintah ataupun kalangan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian dan pemantauan atas fenomena alam di daerahnya. Yang keempat yaitu mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Misalnya persiapan menghadapi banjir dapat dilakukan dengan membersihkan saluran got dan membangun daerah-daerah penyerapan air ke tanah. Yang kelima, warning atau peringatan bencana. Sebagai contoh, ketika Gunung Kelud sudah batuk cukup parah, maka teriakan melalui pengeras suara masjid ataupun kentongan hingga SMS blast ke setiap pemilik telepon seluler di daerah tersebut bisa menjadi alternatif peringatan bagi warga masyarakat. Yang keenam yaitu tindakan penyelamatan. Jika yang terjadi adalah angin puting beliung, tentulah tempat paling aman berada di bawah tanah dengan kedalaman dan persiapan logistik yang memadai.
Jika yang terjadi adalah banjir, penyelamatan barang pribadi ke tempat lebih tinggi menjadi kewajiban selain logistik dan perahu karet jika diperlukan. Yang ketujuh yaitu komunikasi. Faktor komunikasi tetap harus terjaga, yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit agar bala bantuan hingga kepastian keadaan sesaat setelah terjadi bencana bisa terdeteksi dari Jakarta ataupun pusat pemerintah provinsi. Yang kedelapan yaitu penanganan darurat. Jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik. Yang kesembilan, keberlangsungan penanganan. Jika banjir tidak surut dalam waktu 1-2 hari ataupun bencana tak memiliki jalur transportasi yang memadai, upaya yang berkelanjutan adalah kewajiban pemerintah, daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan. Yang ke-10 yaitu upaya perbaikan. Jika peristiwa banjir yang tiap tahun melanda pinggiran sungai, tentunya lebih baik dilakukan tindakan antisipatif yang lebih komprehensif dalam kerangka perbaikan di masa mendatang. Yang ke-11 pelatihan dan pendidikan. Untuk mendapatkan hasil terbaik mengantisipasi hingga mengupayakan perbaikan pasca bencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir. Yang ke-12 yaitu simulasi. Setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana ataupun keadaan darurat agar setiap anggota masyarakat bisa mengantisipasi hingga menyelamatkan diri dan anggota keluarganya sehingga beban daerah ataupun kerugian pribadi dapat diminimalisasi. Selanjutnya, kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan menurut Carter tahun 1991, kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Siaga penanggulangan bencana. Yang pertama, kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana. Yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana. Yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana. Yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana. Dan yang kelima, dokumentasi. Yang termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan, dan pelatihan personel. Kesiapsiagaan merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu. Kesiapsiagaan adalah setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika suatu bencana terjadi. Tugas sistem kesiapsiagaan. Yang pertama, mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Yang ketiga, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, mengordinasi penyampaian informasi pada media massa. Yang kedelapan, mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. Cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan juga pengungsian. Pada tanggap darurat bencana terdapat hal-hal. Yang pertama, korban massal, yaitu korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia tanpa kerusakan infrastruktur. Yang kedua, bencana merupakan suatu kejadian yang secara mendadak atau tidak terencana berdampak pada ekosistem hingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban dan lingkungannya. Korban banyak dengan kerusakan infrastruktur.
Yang ketiga, bencana kompleks, yaitu bencana yang disertai dengan permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan, serta arus pengungsian luas, korban banyak, kerusakan infrastruktur, disertai ancaman keamanan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi saat terjadi bencana. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia, yang kedua, keterbatasan peralatan atau sarana, dan yang ketiga, sistem kesehatan. Sistem tanggap bencana yang pertama yaitu efisien. Artinya harus ampuh dalam menanggulangi bencana di setiap tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu efektif. Sistem tanggap bencana harus tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga terukur, yaitu disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat tepat sasaran. Artinya sistem tanggap bencana harus memuat kerangka tujuan yang jelas sehingga memiliki nilai fungsional yang positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu tahapan sistem tanggap bencana. Yang pertama, pengurangan pencegahan, merupakan langkah memperingan resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Yang kedua, perencanaan persiapan, merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Ada dua bagian penting dalam kesiapsiagaan, yaitu adanya perencanaan matang dan persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat risiko bencana. Yang ketiga, penyelamatan pertolongan. Pertama, tindakan tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia, baik secara personal, kelompok, maupun masyarakat keseluruhan. Kedua, tindakan tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan harta benda yang berhubungan dengan kelangsungan hidup. Dan yang keempat, pemulihan pengawasan, bertujuan untuk memulihkan kondisi seperti semula atau setidak-tidaknya menyesuaikan kondisi pasca bencana untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.